Shalom, saudara yang dikasihi. Apa kabar? Kita bertemu kembali di dalam Bina Iman GKI Klase Solo. Pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini Engkau terus menyertai kehidupan kami, memelihara hidup kami, dan Engkau terus memberikan sukacita di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami terus berusaha untuk mengenal Engkau, mengerti sabdamu dengan baik, memahami firman-Mu, dan biarlah memegang firman itu untuk kami jadikan pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kami mohon Roh Kudus untuk menolong kami, agar kami dapat memahami firman ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pada hari ini firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 34. Ini sebenarnya adalah pembelaan Stefanus yang kemudian setelah melakukan pembelaan justru Stefanus mati dirajam. Dan dia melihat kemuliaan Allah dan itu justru membangkitkan kemarahan orang-orang Yahudi pada saat itu. Mari kita baca Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 34 demikian. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatmu di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikian bacaan firman Tuhan pada saat ini. Nah saudara, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, itu yang naik turun, mereka menolak Tuhan, menolak utusan Tuhan, mereka memberontak terhadap Allah. Tetapi yang kita lihat adalah Allah tetap setia kepada janjinya untuk memelihara dan memberikan Israel sebagai bangsa yang besar. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga pada saat bangsa Israel telah menerima Mesias, yaitu Yesus Kristus, tetapi mereka tetap menolak karena menganggap bahwa Yesus Kristus itu bukanlah Mesias yang dijanjikan Allah. Bahkan para pengikut Tuhan Yesus itu pun mereka lawan, termasuk Stefanus yang telah dipilih oleh para rasul untuk menjadi salah satu diaken. Dan Stefanus ini ditangkap oleh mereka dan kemudian Stefanus membela diri di hadapan mereka. Dan dengan begitu tegas Stefanus menceritakan bagaimana Allah tetap setia kepada bangsa Israel. Dan Stefanus membela bahwa Yesus itulah benar-benar utusan Allah dan dia adalah Sang Mesias yang dari Allah. Bahkan dia mengatakan bagaimana bangsa Israel itu telah menolak Musa. Sehingga di sini tadi dibacakan bahwa 40 tahun sesudah Musa berada di tanah di mana dia punya anak 2 orang, kemudian diingatkan lagi supaya dia balik ke Mesir untuk menyelamatkan bangsanya. Dan kita melihat bahwa Allah sendiri yang menemui Musa melalui malaikat, dan Musa diutus Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, menuju ke tanah perjanjian untuk kembali ke tanah Kanaan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dari pernyataan Stefanus ini, dia menjelaskan dengan rinci perjalanan bangsa Israel, maka kita melihat bahwa orang yang telah dijanjikan Tuhan untuk menyelamatkan mereka, tetap ditolak oleh orang-orang Israel. Seperti Musa yang waktu kembali ke Mesir untuk menjadi wakil dari Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, ini pun ditolak oleh mereka. Tetapi kuasa Allah tetap dinyatakan, Allah memperlengkapi Musa,
Sehingga Musa dapat membawa bangsa itu keluar dari Mesir, dan dalam perjalanan pun bangsa ini tetap menolak Allah. Dan itulah yang terjadi. Dan di dalam ayat 34 ini kita melihat firman Tuhan mengatakan, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Saudara, betapa Allah begitu kasih kepada orang yang telah dipilihnya. Sehingga walaupun bangsa Israel saat itu telah memberontak kepada Allah, kemudian mereka berteriak, berkeluh kesah kepada Tuhan, Allah tetap mendengar mereka dan Allah akhirnya memberikan pertolongan kepada mereka. Walaupun kita tahu Musa yang dikirim itu pun juga mengalami banyak persoalan, berhadapan dengan orang-orang Israel yang kemauannya bermacam-macam bahkan melawan Allah. Tetapi yang menjadi garis besar pada saat ini adalah bahwa Allah tetap setia dan Musa pada akhirnya bersedia untuk menjadi utusan Tuhan. Nah, saat ini saudara dikasih Tuhan, Allah juga telah mengirim anaknya sendiri. Firman Allah telah menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Dan dia adalah Sang Kristus, Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Apakah kita umat di dunia ini percaya kepadanya 100% atau kita masih ragu-ragu kepada Kristus? Kalau kita menyimak dari perjalanan bangsa Israel, mereka penuh keraguan dan kadang juga berontak kepada Tuhan. Tetapi kalau kita benar-benar sudah yakin kepada Kristus, marilah kita wujudkan rasa percaya kepada Kristus itu dengan terus bersaksi akan Tuhan. Seperti Stefanus berani membela imannya di hadapan banyak orang, walaupun akhirnya dia menerima resiko. Tetapi kalau kita juga yakin bahwa Tuhan menyelamatkan kita dan kita memiliki iman yang teguh, maka kita pun juga harus berani untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, tidak malu untuk bersaksi tentang Kristus, dan terus mengabarkan sukacita melalui kehidupan kita. Karena Tuhan itu setia dan adil, dan dia akan terus memelihara umat yang percaya kepadanya. Kita berharap apa yang kita lakukan kepada Tuhan sebagai rasa syukur dengan terus bersaksi, itu menjadi wujud kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sama. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Melalui pembelaan Stefanus ini kami menjadi tahu, semakin diyakinkan bahwa Allah itu setia. Pada saat bangsa Israel berkeluh kesah, walaupun mereka telah memberontak Allah, keluh kesah mereka didengar oleh Allah. Dan Allah dengan setia mengutus Musa, sehingga bangsa Israel dapat diselamatkan dari tanah perbudakan. Maka dalam kehidupan ini ya Tuhan, juga pada saat kami yang harusnya dihukum mati, binasa karena telah berdosa, tetapi Engkau telah memberikan pengampunan di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kalau Engkau telah menyelamatkan kehidupan kami, jadikan kami berani untuk menyaksikan kemuliaan nama Tuhan, berani bersaksi tentang Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih, biarlah kami boleh merespon kasih setia Tuhan melalui kehidupan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.